kejadiannya ini Ustaz, di tempat ini persisnya ini adalah tempat beradunya adu banteng. Jadi orang istilahnya adu banteng tuh kepala sama kepala. Kereta satu sama kereta yang lainnya tuh berhadapan di sini dan kecepatan tinggi dan korbannya 139 orang. Kayak ada yang bisikin gitu tuh nggak kedengeran ada kereta lewat. Kereta lagi kereta. Alhamdulillah Ustaz, di sini adalah lokasi terjadinya tragedi Bintaro pertama tahun 1987 Ustaz. Di sini udah 34 tahun yang lalu, persis 34 tahun yang lalu ya berarti ya. Mungkin bahkan sekarang 35 ya. 34 ber. 34. Ustaz, umur berapa waktu kejadian? Masih di alam roh saya. Oh, belum lahir. Saya 91 saya lahir. 91? Iya. Waduh, jadi masih dirancang Ustaz. Masih dirancang sebenarnya. Dulu kejadiannya ini Ustaz, di tempat ini persisnya ini adalah tempat beradunya adu banteng. Jadi orang istilahnya adu banteng tuh kepala sama kepala. Kereta satu sama kereta yang lainnya tuh berhadapan di sini dan kecepatan tinggi dan korbannya 139 orang yang 26 sudah tidak bisa diidentifikasi gitu ya. Nah, sejak kejadian itu banyak mitos-mitos yang terjadi di sekitaran warga sekitar sini atau juga mungkin sepanjang jalan kereta ini adalah ya banyak hal-hal yang terjadi katanya gitu Ustaz. Dan kemudian kemudian 2013 kalau nggak salah itu kejadian juga tragedi Bintaro 2. Jadi di perbatasan pintu keretanya ada mobil tangki ditabrak oleh keretanya. Jadi ada dua tragedi yang orang menyangkut pautkan dengan mitos yang terjadi dari tahun 87 itu. Mungkin antara mobil tersebut dan kereta itu tidak saling, seolah-olah nggak saling melihat, disamarkan gitu seolah. Kemudian terjadi benturan dan 9 orang meninggal dunia gitu. Itu gimana nih Ustaz kalau menurut pandangan Ustaz? Kalau kita ya harus ngambil dari sisi logikanya dulu ya kalau dalam perkara-perkara seperti itu. Mas, khawatirnya kan terjebak dalam masalah takhayul dan khurafat. Iya. Itu nanti jin yang fasik. Ya, mereka malah demen gitu ya. Mungkin ya karena kelalaian dari sopirnya bisa jadi atau dari ya kesalahan teknis lah dari manusia, yang namanya manusia kan ya. Yang penting lebih dari itu kita doakan lah semoga para korban Allah tempatkan di tempatnya yang terbaik di sisinya, diampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kemungkinan juga dari makhluk halus atau dari bangsa jin, mengingat kita hidup di dunia ini juga bertetangga dengan makhluk yang tak kasat mata. Mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan nama Al-Jin. Sampai-sampai Allah kasih surat khusus dengan nama mereka, Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ini kan ayat yang kenceng juga lumayan ya. Pemirsa, barusan banget ini ada kejadian kereta, mungkin teman-teman lihat footage bahwa tiba-tiba kita lagi ngobrol ada kereta. jadi ada uniknya ternyata kalau ada kereta tuh kita sempat pause beberapa detik loh. Jadi, gimana nih? Ngapain nih? Nggak langsung lompat lari gitu nggak ya? Jadi ada nge-pause dulu. Kesini Ustaz. Anginnya lumayan kencang, saya kira di sini aman. Belum. Jadi harus ke situ ya.
pure ya, deket banget ya. Aduh, Masya Allah. Subhanallah ya. Ya tadi nyambung yang tadi Mas. Allah kasih nama surat dengan nama Al-Jin itu mengkhususkan dengan nama mereka. Ya, tentu mereka itu adalah makhluk yang betul-betul ada, bertetangga dengan kita, hidup di dunia kita juga, hanya beda dimensi saja. Ya. Nah jadi campur tangan mereka di dalam kehidupan manusia juga tidak dipungkiri, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Sampai kita makan pun mereka juga ikutan hadir. Maka tidak menutup kemungkinan ketika ada jin yang fasik atau setan-setan yang fasik itu mengganggu manusia sehingga terjadi kecelakaan, terjadi dorongan untuk bunuh diri, waliyadzubillah tuh. Dorongan untuk membunuh. Banyak hal-hal yang dijelaskan dalam hadis itu, Mas. Jadi bisa saja seperti itu. Sebetulnya gini, kalau kita lihat logika sih, kejadian tabrakan kereta api ini adalah ya purely human error ya. Betul. Entah mungkin di ini kan kecelakaan terbesar sepanjang sejarah percakapan Indonesia ya. Mungkin ada lupa kode atau mungkin waktu, timing, pintu apa segala gitu ya. Apakah mungkin kelalaian tersebut ada pengaruhnya dengan pengaruh jin misalnya? Dia dingantukan atau dilupakan atau gitu, pengaruh nggak sih? Ya, setan sekali lagi Al-Quran jelaskan setan itu bisa membuat lalai manusia. Wa ma'alsanihu illa syaitanu an adkurah itu. Contoh dalam surat Al-Kahfi yang harusnya dia itu menceritakan ikan itu jalan dengan cara yang aneh di suatu tempat. Ini kisah tentang Nabi Musa nih, mau ketemu sama Nabi Khidir. Muridnya itu lupa untuk menyampaikan ke Nabi Musa bahwa salah satu tanda Nabi Khidir itu ada kan ikan yang mereka bawa akan jalan dengan cara yang aneh, menempuh jalannya itu ke laut. Tapi di situ dikatakan, aku dilupakan setan untuk menceritakan hal itu kepadamu wahai guruku, Nabi Musa. Itu si muridnya itu. Nah akhirnya kembali lagi. Jadi setan itu bisa membuat lupa manusia. Tapi kalau setelah kejadian kecelakaan ini kan banyak mitos, katanya gentayangan di warga, apa di sini orang sering lihat anu. Itu seperti yang dijelaskan saya itu sebenarnya bukan dari arwah itu berarti. Bukan dari arwah, ya. Sekali lagi bukan dari arwah, tapi dari setan-setan yang memanfaatkan momen. Mereka kan sukanya kayak begitu. Kalau misal ada, apalagi tahu ya di sekitaran kita ini masyarakatnya sangat suka hal-hal mistis, dihubung-hubungkan semuanya itu dengan setan, dengan jin, dengan hantu. Akhirnya ada sebagian orang yang mungkin diganggu dengan ghol namanya, yang sudah kita bahas di mobil, penyihir-penyihir bangsa jin, hantu-hantu mereka. Ya, akhirnya tersebar luas, ya, ngomong ketok nular dari satu orang ke orang lain. Akhirnya semakin melebar, setannya akan ganggu. Nggak hanya satu orang, bisa beberapa warga. Ada yang mungkin diganggu dengan kesurupan dan lain sebagainya. Jadi bukan pengaruh dari si korban kecelakaan. Iya. Tapi apakah itu ada pengaruhnya memperkuat si setan itu untuk karena tepatnya ditakuti mereka berkumpul di situ? Apa pengaruh nggak sih? Mereka bisa kumpul di situ. Nah, contoh hal ini bisa kita lihat di dalam tafsir Quranil Azim ketika Ibnu Katsir itu menafsirkan surat Al-Jin ayat 6. Jadi sejarahnya kenapa Allah firmankan hal yang demikian, diantaranya karena ada manusia yang itu minta tolong dengan jin yang ada di suatu lembah. Nah, ini periwayatan dari Ikrimah, jin itu sebenarnya takut sama manusia sebagaimana manusia takut sama mereka. Jadi kalau jin itu ketemu manusia sebenarnya mereka lari. Mereka lari. Ya, hanya saja ada segolongan kaum yang mereka itu menginap di suatu lembah. Kemudian dia mengatakan na'udzu bisayyidi hadzal wadi. Kami minta perlindungan dengan yang bau rekso istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, yang menguasai lembah ini. Maka tadinya jin yang mau kabur nggak jadi kabur. Mereka saling berbicara satu sama lain. Narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami melihat manusia itu ternyata takut sama kita, sebagaimana kita dulu takut sama mereka. Makanya di situ katakan fadanau minhum fa asabuhum bil khabali wal junun. Yang tadinya mereka mau lari, mereka berkumpul membuat manusia bebal dan gila, dibuat kerasukan maksudnya. Nah, jadi akhirnya jin-jin di lembah itu akan senantiasa mengganggu. Gimana caranya manusia itu minta perlindungan ke mereka. Jadi intinya kalau kitanya sudah takut duluan, merekanya lebih happy gitu ya. Betul. Jadi syaratnya teman-teman semua untuk kita tahan dengan tipe seperti itu ya kita jangan takut gitu. Kita juga punya mental yang kita lebih besar daripada jin itu ya. Waduh. Tapi yang penting di sini Mas, kita memang makhluk yang sempurna, yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, disempurnakan ciptaannya. Tapi kita bukan sang maha sempurna. Maka kita jangan nantang-nantang mereka.
Oh gitu ya. Tetap kita tidak boleh takut, tapi juga jangan nantang. Jangan belagu gitu. Jangan belagu. Nabi juga mengatakan la tasubbu syaiton wa ta'awwadu min syarrih. Jangan kalian itu mencela setan, tetapi hendaklah kalian itu minta perlindungan pada Allah dari keburukan-keburukan mereka. Karena kita mencela mereka, kita nantangin mereka, mereka nggak takut. Contohnya ketika Rasulullah SAW membonceng seorang laki-laki, diplesetkan sama setan itu hewan tunggangannya. Sahabatnya Rasul ini mengatakan, ta'isa syaiton, celaka kamu setan. Kata Rasul kan, la taqul ta'isa syaiton, jangan kamu bilang celaka kamu setan. Fa in qulta dzalik ta'adhama hatta yakuna mithlul bait. Kalau kamu mengatakan itu, setan akan membesar sampai sebesar rumah. Walakin kul bismillah, ucapkan bismillah. Karena kalau kamu mengatakan demikian, tasaghara hatta yakuna mithlul dzubab. Dia akan mengecil sampai sekecil lalat. Bismillah. Nah, bismillah. Bismillah. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi dalam redaksi hadis itu cukup kita katakan bismillah. Edisi lengkapnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masya Allah. Itu ternyata dalam zikir itu adalah jelas. Itu pengaruhnya besar sekali untuk perlindungan diri kita supaya tidak diganggu oleh setan. Nah, termasuk human error itu pernah ada di zaman Nabi SAW. Jadi setan membuat bacaan seseorang dalam sholatnya itu tercampur baur, Mas. Misalnya ada nih di antara teman-teman sekalian mungkin yang pemirsa yang melihat acara ini sering lupa rakaat sholat, sering lupa bacaan sholat. Bahkan juga pernah juga saya. Nanti dirukyah lagi baru. Atau lupa surat-suratan ini, Mas. Itu pernah terjadi sama Utsman bin Abi Al-As At-Taqafi radhiyallahu anhu. Nah, kata Rasulullah SAW, dipegang dadanya, terus beliau mengatakan, ukhruj syaiton min sadri Utsman. Keluar kamu setan dari dadanya Utsman. Karena itu yang membuat Utsman bin Abi Al-As sering lupa bacaan sholat dan Qur'annya, bacaan Qur'annya. Nah, setelah didoakan Rasul, nggak pernah lagi lupa. Nah, ini kan menunjukkan setan bisa membuat manusia itu lupa dan lalai. Jangan-jangan di kita juga ada nih, waduh teman-teman. Ya, lupa bacaan udah sering juga. Lupa rokat juga pernah juga nih, Masya Allah. Ini introspeksi buat kita ya, berarti ya. Ada hal-hal yang membuat ada ruangan di mana mereka bisa ikut menguasai walaupun sedikit dari kita gitu. Waduh. Sat, kalau Kereta lagi kereta. Keretanya sopan kan? barang. Sat, sepertinya kita perlu tanya mungkin beberapa warga yang tinggal di tempat ini ada cerita-cerita apa gitu, atau juga mungkin mungkin mau coba diruqyah. Ya syukur kalau ada yang mau diruqyah, kita ruqyah insya Allah. Oke, kalau gitu. Ini kita random aja siapa yang mau kita wawancara. Kita wawancara atau diruqyah. Siap, kalau gitu kita menuju ke tempat warga kalau gitu. Siap. Ya, sekarang kita ketemu dengan Pak Joko ya. Pak Joko tinggal di sini dari tahun berapa? Dari ini udah lama, cuman waktu tragedi ini saya masih umur 3 tahun tinggal 3 di Pondok tahun, ya? Aren. Oh gitu. Umur 3 tahun. Waktu itu 3 tahun, berarti masih kecil ya? Masih kecil Tapi ya. benar nggak sih Pak ada mitos-mitos apa kejadian apa gitu? Di sini sering sih Pak. Apa contohnya? Ya sering kalau ada penampakan, kan kadang orang waktu itu pada lewat di sini. Sering terjadi ini sih ada orang ketabrak kayak gitu. Kita kayak pas di sananya kadang ada yang megangin kalau lewat rel dulu kan, waktu zamannya belum ada rel ganda. Berasa kayak ada megangin gitu. Jadi kayak ada yang bisikin gitu tuh nggak kedengeran ada kereta lewat. Oh, Setan budek. Setan budek gitu ya? Iya. Nah, kalau beliau ini kan udah lama tinggal di sini nih gitu. Di sini kan kalau menurut Ustadz kan suka berkumpulnya apa tadi? Gul. Gul. Oh, gul. Setan lah. Setan ya. Iya. Kalau beliau ini kira-kira ada kemungkinan Udah tahu saya. coba mau coba diruqyah nggak? Mau enggak? Boleh. Boleh. Tapi di sana Pak ya, nanti takut ada kereta lewat lagi. Sana aja. Kita duduk di situ mungkin. Ayo, situ aja, pindah. Ya, saya ngerasa di jalan kereta ada suara angin tadi pesannya. Kirain ada mobil lewat, ternyata enggak ya? Kayak mistis gitu. Waduh, ini mungkin ya, halusinasi aja, mungkin angin aja biasa. Nah, Ustadz, Mas ini gimana kalau menurut Ustadz?
Saya mesti lihat tangan lihat sama tangan. kalau kondisi masnya, kondisi tubuhnya sering masuk angin ya, Iya. sama ada mah ini. Sering was-was enggak? Sering juga kadang. Iya, ulu hati juga sering ini ya. Sakit. Nyeri. Di sini sering nyeri juga. Iya kan capek kadang. Karena capek itu ya. Baiklah, kita langsung saya mau bacakan Quran. Ya, pernah tahu ruqyah enggak Mas? Pernah sering lihat di TV. Oh, sering lihat juga. Ya, coba nanti saya bacakan ayat Quran, nanti didengarkan aja. Iya. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sampun. Sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti beres sekarang ya. Ini Bunda, rasanya bagaimana Tante? Adem. Adem. Adem apa hangat? Adem. Adem ya, alhamdulillah. Tadi badan kayak nggak enak banget, kayak dingin gitu. Terus Sekarang udah enggak, udah kelihatan enakan. yang dingin sebelum diruqyah apa lagi diruqyah? Sebelum. Oh, lagi greges tadi ya? Iya. Terus sekarang? Udah enggak. Allahu Akbar. Hangat badannya? Tadi lagi nggak enak badan kayaknya. Pas dia habis di ruqyah gitu langsung enakan. Alhamdulillah. Sekarang percaya Kalau beliau- Al-Quran itu bisa untuk penyembuhan fisik juga, Oh gitu. penyakit fisik Mas. Itu Tapi bukan kalau hanya untuk gangguan Beliau jiwa. ini berarti di dalam tuh relatif steril maksudnya. Maksudnya nggak terlalu banyak ini Ustaz. Pernah diminumin sesuatu enggak? Air ajahan atau Belum pernah. belum? Atau belajar apa, tenaga dalam pernapasan? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak Aman pernah. lah insya Allah. Aman ya. Bisa kok tenaga dalam itu pengaruh ya bisa masuk. Pengaruh Mas. Oh. Kalau Mas sih lebih cenderungnya ke ini, ke masalah lambung. Mungkin orangnya pemikir. Oh iya. Iya. Kalau mikir larinya ke sini ya. Iya. Waduh. Lambung limpa. Masya Allah. Di sini yang Mudah-mudahan sehat terus Mas ya. Mas Joko. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Rajin baca Quran, rajin dengerin Quran. Insya Allah penyakit apapun Allah sembuhkan Iya. Amin. dengan mukjizat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, waduh, petualangan kali ini yang sebenarnya nggak sengaja ya Ustaz ya? Nggak sengaja Nggak banget. sengaja ya. Tadinya mau ke rumah salah satu artis, kedua mau ke Jeruk Purut, ketiga malah dilala ke sini. Nah, ini kalau untuk lokasi-lokasi yang mungkin semi-semi apa namanya mistis atau horor gitu Ustaz ya, misalnya kalau yang pernah Ustaz datangi ini, bagaimana Ustaz tempat ini, lokasi ini? Biasa sih kalau menurut saya. Ya biasa. Kenapa jadi kelihatan angker ya? Sekali lagi karena adanya sisi trauma dan banyaknya konten-konten horor yang dibuat di sini. Jadi terlalu berlebihan Ya, ketika cerita. menteri tempat ini jadi tempat yang horor gitu ya? Ya cerita-cerita orang-orang yang katanya di situ apa angker lah apalah itu membuat was-was tersendiri di hati masyarakat. Akhirnya ya setan main di situ Mas. Oh, pantas saja. Makanya ada doa dari Nabi SAW ya. Dari riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi itu mau keluar rumah selalu bacanya Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya. Aku
aku berlindung dengan namamu supaya aku ini tidak tersesat dan tidak disesatkan, tidak tergelincir, tidak juga digelincirkan, tidak menzolimi juga tidak dizolimi, tidak bertindak bodoh dan tidak dibodohi. Jadi doa ini sudah sangat mencakup semua supaya tidak tersesat di perjalanan, supaya tidak tergelincir. Misal zaman sekarang mobil di jalan tol kan banyak itu yang tiba-tiba keluar sini, keluar kecelakaan tunggal gitu ya. Atau tersesat disesatkan, bisa jadi dizolimi atau menzolimi atau dizolimi ya, dari copet, dari begal, dari jin-jin yang nakal, misalnya membuat mata itu tertutup, telinga itu tertutup. Nah itu sudah mencakup semua di dalam doa ini itu, Mas. Jadi sebenarnya itulah pentingnya berdoa berarti Ustaz ya? Betul. Jadi kadang-kadang mungkin yang lupa berdoa, makanya ketika masuk tol ada tulisan jangan lupa berdoa, itu berarti niatnya benar juga ya. Iya. Kadang-kadang orang silap dalam kecelakaan karena mungkin lupa berdoa, disilapkan gitu ya. Waduh. Apalagi ketika dia keluar rumah kan, yang kita sudah hafal dari TK, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Setan-setan akan lari semuanya. Doa itu? Iya, dengan doa itu. Dalam hadisnya kan tatanahhalahu syaitan. Ketika keluar rumah orang membaca doa itu, setan itu semuanya minggir. Mereka berkata satu sama lain. Kaifa laka birajulin hudiya kufiya wa waqiya. Bagaimana kamu bisa menggoda seseorang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah, dicukupi perlindungannya, dicukupi kebutuhannya, dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi setan itu sudah insecure dulu tuh, mau menggoda sama orang yang keluar rumah sudah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Waduh. Ini itu menghindarkan dari setan budak atau setan hitam itu yang tadi diceritakan Pak Madun itu. Ya, tapi sebenarnya kalau saya lihat dari secara, mungkin saya nggak punya muatan apa-apa gitu ya, melihat lokasinya sebenarnya sih normal-normal aja. Normal sebenarnya. Biasa-biasa aja, normal-normal aja, nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang jadi menyeramkan gitu. Kecuali tulisan itu aja, jadi orang teringat itu. Iya. Kalau tulisan itu diangkat, maka udah nggak ada lagi jejaknya menurut saya itu. Itu tapi ada rasa juga empati manusianya kali ya. Benar ya. Tapi sesuatu yang benar-benar ada juga ketika di situ, jujur saat ada perasaan saya tuh gimana ya, agak deg-degan, ada agak tegang sih. Ada di posisinya, tahu nggak di perasaan? Di mana? Di pinggir jalan kereta ketika kereta lewat. Iya, sama itu. Grogi ya Mas ya. Lagi ngomong tiba-tiba kereta. Kita, hah? Itu berapa detik kita diam, aduh, dan berdiri di situ sebelah sini berapa ini nggak sampai 1 meter kereta gitu. Bingung mau ngapain ya? Kita ngeliat kereta tuh besi semua, ya. Itu baru tegangnya di situ ya. Teman-teman semuanya, yuk kita mulai hilangkan mitos-mitos yang menjauhkan kita dari Allah ya. Cukup berpegang sama doa aja, insya Allah semua beres gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz pencerahan ini. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan kita bisa kolaps lagi. Iya benar. Kita nanti naik gunung bareng. Naik gunung atau ke kuburan yang ini tadi bilang. Oh iya, siap. Waduh mantap tuh. Jadi nanti di daerah-daerah mitosnya juga banyak banget. Waduh mantap tuh. Jadi nanti kalau ternyata tempat itu indah, cantik, tapi ternyata ada mitosnya, kan sayang, mesti kita bisa nikmati, malah kita penuh dengan ketakutan gitu. Kalau kita udah tahu, jadi kita lihat bahwa semua tempat ini kelihatannya kayaknya sama gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat Ustaz. Amin. Ya. Dan juga mudah-mudahan banyak yang tercerahkan untuk acara kita ini. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Ustaz dan YouTube-nya Mas Ari. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mistiknya karena ada si hitam, ada si budak di sini. Ya, bentuk hitam itu dia kalau orang mau ketabrak kereta itu gelap. Nah, kalau masalah korban itu saya lihat semua. Nah, di sini mayat nih kalau ditarik gitu udah kayak buah kecapi di orang.